อิดเฉยๆอิดเฉยๆ Film diawali dengan seorang anak kecil yang bernama It. Di kala itu, bocil satu ini tidak sengaja melihat ayahnya yang sedang latihan ilmu kanuragan dengan seorang wanita. Lalu film pun dimulai. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Tak terasa It telah beranjak dewasa. Di kala itu, It telah mengenyam dunia pendidikan. Diceritakan, It ini telah ditinggal pergi oleh ibu tercintanya sejak dulu kala. Dan ia pun dibesarkan oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang aktor film dewasa. Namun naas bagi ayah It pada malam itu, pada saat pembuatan film, seketika ayahnya mengalami serangan jantung. Sehingga sang kakek legend satu ini pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Tentu hal ini menjadi duka pilu bagi It sendiri. Karena dari sinilah ia harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Pada keesokan harinya, tiba-tiba It mendapat kiriman dari Ninja Express yang berupa kotak box super besar dan tidak diketahui siapakah pengirimnya. Karena penasaran, It lalu mencoba membuka box raksasa tersebut dan setelah di-unboxing, ternyata berisikan sebuah robot yang menyerupai seorang wanita cantik dan juga keset. Karena ketakutan, It lalu mencoba melarikan diri dan secara kebetulan bertemulah ia dengan seorang kakek-kakek yang bernama Profesor Azra Kolumanto. Lalu, Profesor Azra Kolumanto meminta agar It segera mengatakan, "Umami!" Dan seketika, robot tersebut terdiam sehingga dapat dikendalikan. Diceritakan bahwa robot Bahenol ini bernama Ana. Dan ini adalah permintaan terakhir mendiang ayahnya yang ingin diserahkan kepada It. Diceritakan sejak bocil, It tidak pernah merasakan kasih sayang seorang wanita. Nah, robot ini telah dirancang untuk selalu menemani It dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Wow, karena diketahui It telah mengidap penyakit super ganas, yaitu jika It sedang grogi, seketika It pun terkentut-kentut mengeluarkan angin tornado dari silitnya. Dan kata kunci dari robot ini adalah, ya, umami. Umami, sampai umami. Perlahan, It mencoba memahami buku pedoman yang diberikan oleh Profesor Azra Kolumanto. Dimulai dari merubah suara robot tersebut, sampai mengetahui sisa baterai dari robot idaman bagi para colikiawan. อิดเฉยๆอิดเฉยๆ ของแอนนามีพลังงานสูง สามารถทำกิจกรรมที่ออกแรง Karena It masih takut dengan boneka ini, ia lalu sengaja memerintahkan Ana agar terus-menerus bergerak, semata-mata agar boneka robot ini cepat kehabisan baterainya. Dan lalu, It pun bergegas untuk berangkat ke sekolahnya. Enak. Tanpa It ketahui, ternyata Profesor Azra Kolumanto telah memasang CCTV di mata robot tersebut. Lalu, Profesor Azra Kolumanto datang ke rumahnya guna mengganti baterai boneka tersebut agar unlimited. Lalu, Profesor Azra Kolumanto memerintahkan boneka idaman Mimin ini mengejar It ke sekolahnya. Di sekolah, It memiliki dua sahabat begajulan yang bernama Plin dan juga Plan, beserta seorang gadis yang memenang perasaan kepada It sejak lama yang bernama Liza. Tak berselang lama, Ana pun datang. Seketika, Ana pun mendekat dan mengeranyangi tubuh It. Melihat kemelekan tubuh Ana, sudah bisa dipastikan Plin dan Plan pun tergoda. Nah, Plin dan Plan yang tak tahu bahwa Ana ini adalah seorang boneka, lalu mencari tahu siapa gadis ini. Di sana, It pun mengatakan bahwa Ana adalah adiknya dari desa. Takut masalah menjadi runyam, It lalu mengajak Ana segera pulang ke rumahnya. กลับบ้าน Sesampainya di rumah, It lalu menanyakan apa tujuan Ana selalu mengikutinya. Dan Ana pun menjawab bahwa ia dirancang untuk memuaskan seluruh kemauan dari It.
Tanpa ditanya lagi, Ana pun lalu membuka busananya dan mengajak It untuk bertaki-taki rumba. Seketika, Ana pun merenggangkan jalan masuk goanya. Lalu secara tidak sengaja, Lisa pun datang ke rumah It dan Lisa pun melihat hal tersebut. Tak mau terjadi kesalahpahaman, It lalu menjelaskan kepada Lisa bahwa anak ini hanyalah sebuah boneka. Dan It pun sangat amat merasa terganggu akan kehadiran Ana. Karena penasaran, secara tidak sengaja Lisa memegang pegunungan milik Ana. Seketika, ia pun tersengat aliran listrik. Pada malam harinya, robot Ana pun kembali beraksi untuk menjalankan aksinya. Yang dikala itu ingin mendapatkan asupan nutrisi dari batang singkong milik It. Namun lagi dan lagi, It menolak ajakan tersebut. Benar-benar pria bisa kita acungi jempol. Sehingga Mimin beserta Profesor Azra Kolomanto pun begitu kecewa. Pada keesokan harinya, Profesor Azra Kolomanto lalu menyewa seorang wanita penggoda untuk merayu It agar bisa kembali menjadi seorang pria perkasa. Tentu dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Wanita ini bernama Maimona. Tak ambil pusing, Maimona langsung saja gaspol remblong menuju ke kediaman It. Di sana, Maimona mengungkapkan bahwa ia adalah gadis simpanan ayahnya dahulu kala. Dan Maimona pun meminta pertanggungjawaban kepada It. Lalu minta agar dirinya diperbolehkan tinggal sementara di rumah tersebut. Akan tetapi, Ana yang sudah diprogram menjadi pendamping sekaligus pelindung It langsung menggampar Maimuna. Tak berselang lama, datanglah gadis barbar yaitu Lisa yang ingin mengajak It untuk berangkat sekolah bersama-sama. Sehingga saat di perjalanan ke sekolah, It pun terlihat seperti seorang fuckboy yang menggandeng dua gadis bahenol, keset, dan juga singset sekaligus. Bak pribahasa ada udang di balik batu. Kedua pria buaya darat Pelindan seketika ingin menjadi sahabat karib dari It. Dan saat di tengah jalan menuju pulang ke rumah It, tanpa patah semangat, Maimunah kembali mencoba mendekatinya. Sehingga terjadilah polemik cinta segi empat di antara mereka. Yang ternyata It dan kawan-kawan memberikan diri untuk masuk ke dalam studio pembuatan film sepeninggalan ayahnya. Di sana, mereka pun menemukan barang-barang spiritual sebagai pendukung pembuatan film Taki-Taki ayahnya dahulu kala. Lalu, It pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa anak ini adalah sebuah robot sepeninggalan ayahnya. Dan ia pun mengungkapkan bahwa ia sangat terganggu dengan robot ini. Yang sebenarnya, It pun tidak menginginkan Ana selalu berada di sisinya. Setelah mendengarkan penjelasan dari It, teman-temannya pun bergegas pulang dan akan melanjutkan investigasinya esok hari mengenai kematian ayahnya yang secara tiba-tiba. Sang surya pun tenggelam. Pada malam harinya saat It akan beristirahat, ia pun mengatakan kepada Ana bahwa ia sedang tidak ingin diganggu. Karena saat ini, It merindukan orang tua yang ada di sisinya. Disebabkan, It tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua seutuhnya. Mendengar hal ini, Ana pun berusaha untuk menenangkan perasaan It di kala itu. Ya, dari sinilah kisah cinta mereka pun akan mulai bersemi. Lanjut cerita keesokan harinya, It dan kawan-kawan kembali menceritakan mengenai apa yang terjadi pada ayahnya di malam itu. Namun si wanita barbar Lisa memiliki rencana busuk tersendiri, yaitu mencecerkan cairan di lantai agar Ana terjatuh. Dan benar saja, pada saat itu mereka pun berhamburan di lantai. Akan tetapi hal ini mengakibatkan Ana pun mengalami kerusakan sistem. It yang khawatir mencoba menelepon Ana dengan meminta pertolongan kepada Profesor Azra Kolomanto. Lalu Profesor Azra Kolomanto memerintahkan It untuk merestart sistem motorik Ana. Beruntung pada saat itu, program Ana pun bisa kembali bekerja secara normal. Dari sini,
It pun menceritakan kisah cintanya dahulu kala yang selalu kandas di tengah jalan. Yang ternyata Ana bisa menjadi pendengar yang baik bagi It. Sehingga perlahan tapi pasti It pun merasa nyaman berada di sisi dari Ana. Dari sinilah kedekatan mereka pun semakin intens. Dan It pun semakin terbiasa hidup bersama dengan Ana. ต้องอาบด้วยเหรอ สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ Singkat cerita, pada malam itu It dan kawan-kawan kembali melanjutkan investigasinya. Namun Lisa, Flynn dan juga Plan memiliki sebuah rencana busuk masing-masing. Yang dikala itu mereka melakukan party minum lau bersama. Sehingga It pun hamsyong karena kebanyakan minum lau. Merasa rencana ini telah berjalan lancar, Lisa lalu mengajak It untuk beristirahat bersama di kamarnya. Yang dikala itu, gua kedap suara milik Lisa ingin menjalankan silaturahmi dengan batang singkong milik It. Sedangkan Flynn yang penasaran dengan kemolekan tubuh dari Ana dari awal, mencoba mendaki gunung kembar milik Ana. Akan tetapi, sistem pengaman yang berada di tubuh Ana seketika pun berbunyi. Lalu Profesor Azra Kelumantu yang mengetahui Ana akan digarap oleh orang lain langsung mencoba menghubungi It guna menyelamatkan Ana dari serangan buaya darat tersebut. Mendengar hal itu, It lalu mencoba menyelamatkan Ana dari terkaman sang buaya darat. Sehingga terjadilah ketegangan di antara mereka. นาไม่ได้เป็นอะไรกับมึงไม่ใช่หรอ และที่สำคัญนะเว้ยฮันนาก็ไม่ได้ It lalu menjelaskan karena Flynn telah memberikan minuman kepada Ana, sehingga sistem program dari Ana pun menjadi error. Tak berselang lama, Ana pun tersadar. Seketika, Ana pun berlari keluar ruangan. Lihat hal yang semakin runyam, It mencoba mengejar Ana di kala itu. Akan tetapi saat di pertengahan jalan, dari tabrakan itu, Profesor Azra Kelumantu mengatakan bahwa sistem Ana sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Dari sini, It pun merasa bersalah karena tidak mampu menjaga pemberian terakhir sepeninggalan ayahnya. ความรักมีหลายแบบเหรอคะ เป็นอะไร ไปที่ไหน ผมแย่จริงๆนะพ่อ Lanjut cerita, lalu Profesor Azra Kelumantu menjelaskan kepada It bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Ana agar bisa kembali seperti semula, yaitu It harus masuk ke dalam program sistem motorik dari Ana dan membangunkan sistem itu secara manual. Menggunakan alat yang ditempelkan di kepala mereka, seketika It pun dapat masuk ke dalam sistem motorik dari Ana dan It pun dapat memflashback kejadian masa lalunya yang kelam. Ini พ่อเอง หาแอนนาอยู่ใช่ไหมลูก Beruntung pada saat itu, akhirnya It dapat menemukan Ana. Lalu ia pun mencoba membangunkan Ana yang sedang tertidur. รับฟังคำขอโทษจากอิดนะ กำลังประมวลผล บันทึกความรู้สึก Tak lama kemudian, datanglah ayah tercinta pada penglihatannya. Dan ayahnya pun berpesan pada It agar mengikhlaskan kepergiannya. Lalu, Ana pun kembali terbangun dengan sistem motorik yang sudah bekerja secara normal. แค่กลัวความรู้สึกอ่อนไหวเลยเก็บไว้ข้างในฉันกลัวเธอไม่เข้าใจ Penutup film, untuk yang pertama kalinya, It pun memberanikan diri untuk kloket-kloket bersama seorang wanita. Dan teman-temannya pun mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Sedangkan Lisa harus menerima dengan lapang dada bahwa Ana lah yang dipilih menjadi pendamping hidup bagi It hingga di hari tuanya nanti. Lalu film pun tamat.